Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para santri, banin, banat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Syifa TV channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian subuh kita sampai kepada ayat yang ke 11 ya. 11 dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hurufnya sama dengan melakukan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 pahala, 10 kebaikan. 10 kebaikan, dan akan terus meningkat ya, jikalau dipahami nahwu sorofnya, dipahami tajwidnya, kemudian dipahami maknanya, terus akan meningkat kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ya. Amanu, mereka beriman. Uzkuru, ingatlah kalian, ni'matallahi, ni'mat Allah, alaikum, atas kalian. Allah meminta kita selaku orang-orang yang beriman kepadanya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, meminta kita umat yang beriman itu mengingat nikmat Allah. Di sini mengingat berarti bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama. Sedikit atau banyak nikmat Allah itu? Sedikit atau banyak? La tuhsuha. Banyaknya sampai tidak mampu kita menghitungnya. Banyak banget. Nah, namanya tidak bisa menghitung. La tuhsuha, tidak bisa dihitung nikmat Allah itu. Jadi ketika kita lihat, ketika menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, dia menjelaskan nikmat Allah itu dibagi menjadi 2. Pertama, nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad, katanya Imam Ghazali. Apa nikmatul ijad itu? Nikmat yang nampak. Nikmat yang nampak. Ya, ketika kita klasifikasi, nikmat yang nampak itu banyak, tapi kita klasifikasi di situ. Pertama, yang paling di bawah adalah nikmat harta. Nikmat harta. Kita diberikan harta, ya, ada mobil, ada rumah, ya, ada gaji yang besar, apalagi ada mobil, macam-macam lah ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang berupa harta benda
jabatan, pangkat. Nah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, disyukuri harusnya. Dan orang-orang yang beriman itu pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan amal saleh. Harta bendanya dijadikan satu lantaran, satu wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal jariyah, menyantuni anak yatim piatu, bersedekah dan seterusnya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta benda yang diberikan oleh Allah. Itu karena memang tidak ada yang bisa memberikan harta benda itu kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Manusia tinggal menggunakan fasilitas yang telah diciptakan oleh Allah. Tugas kita hanya bersyukur saja. Terus yang kedua, di atasnya itu apa? Di atasnya itu adalah nikmat yang berupa anggota badan. Ya, kita diberi oleh Allah ini lahir dengan sempurna. Ya, ada kepalanya. Di kepala di situ ada apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada otak. Ya, ada motorik, bermacam-macam di dalam kepala itu. Masya Allah, tidak terhitung jumlah nikmat itu. Belum lagi, Masya Allah, ya, jikalau mata kita ini ditaruh di belakang, bagaimana? Bingung kita. Ada tangan, ada kaki, sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Itu nikmat Allah di atas nikmat harta benda. Di atas nikmat harta benda. Misalnya, sampean diberikan nikmat mata. Bagus mana sih mata itu dengan HP yang harganya 10 juta misalnya. Ya. Atau kamera yang harganya itu pokoknya puluhan juta. Canggih mana kamera yang harganya puluhan mungkin ratusan juta itu dengan mata itu canggih mana? Canggih mana? Mata. Walaupun 10 juta itu kalau lagi di syuting gitu, syuting kan nggak bisa fokus ya, diarahkan sana. Nah itu. Tapi kalau mata subhanallah ya, begitu lihat sret langsung nyambung. Nah itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan canggih kameranya, tapi canggih mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya sampean tak bawakan uang berapa? Sampean maunya berapa? 10 miliar misalnya. Ya, jangan tanggung-tanggung, ya banyak aja. 10 miliar saya bawa 10 miliar itu, ya, saya bawa 10 miliar itu ke sampean. Mau? Harta banyak mau? Maulah pasti. 10 miliar masa enggak mau? Wong saya 100 juta aja enggak pernah lihat ya, uang 100 juta. Nah, itu. 10 miliar mau? Alhamdulillah. Tapi dengan syarat 10 miliar itu tak kasihkan Anda, tapi saya minta imbalan. Apa imbalannya? Saya minta kedua mata sampean. Kedua matanya saya ambil, ya, sampean tak kasih 10 miliar. Mau enggak? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Masya Allah. Ternyata nikmat harta itu ya tidak sebanding dengan nikmat anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu baru mata.
belum telinganya, belum ginjalnya, jantungnya, parunya, pankreasnya. Nah, gara-gara pankreasnya tidak berfungsi sehingga manusia gimana? Kena penyakit diabetes, kena penyakit gula karena pankreasnya tidak berfungsi, fungsinya kurang sempurna sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, itu aja sudah bingung kita. Masya Allah. Itu ya, begitu ya. Masya Allah. Kira-kira mau nggak dikasih 10 miliar tapi matanya diminta kedua-duanya? Nggak ada yang mau. Berarti nikmat anggota badan itu lebih tinggi posisinya daripada nikmat harta. Masya Allah. Nikmat harta. Maka ketika kita masih diberikan oleh Allah ini anggota badan yang komplit, kita gunakan apa itu anggota badan itu? Tidak ada lain cara mensyukurinya, yaitu dengan apa? Dengan apa? Dengan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu miliknya Allah kok. Ya, miliknya Allah. Kita masih diberikan apa? Kaki, kita gunakan untuk apa kaki itu? Allah tidak akan tanya nanti di akhirat, kenapa kamu punya mata? Kenapa kamu punya telinga? Kenapa kamu punya kaki? Tidak ditanya oleh Allah karena itu bukan pilihan kita. Tapi ketika kau gunakan untuk apa kakimu? Jalan kemana? Taat atau maksiat? Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Nah, begitu. Masya Allah. Jadi ternyata fungsi-fungsinya tangan, anggota badan itu nanti akan ditanya oleh Allah. Matanya, kupingnya, mulutnya, tangannya, kakinya digunakan untuk apa? Maka jangan disia-siakan nikmat Allah itu kemudian kita jadikan wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa tadi? Anggota badan, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sudah nggak bisa kita nilai ini, seluruh tubuh kita ini. Kemudian, nikmat yang di atasnya lagi apa? Nikmat yang di atasnya lagi berupa apa? Berupa apa? Kesehatan. Kesehatan. Masya Allah. Kesehatan. Itu di atas apa? Nikmat anggota badan. Masya Allah. Jadi ketika ada orang yang pingin sehat, dia sakit, pingin sehat. Dokternya bilang, ini solusinya tidak ada lain kecuali harus dipotong kakinya. Karena mungkin dia sakit diabetes atau apa, dipotong kakinya. Kalau tidak dipotong, maka penyakitnya akan menjalar seluruh tubuh. Kira-kira diserahkan enggak kakinya untuk dipotong? Diserahkan atau tidak? Diserahkan. Ternyata nikmat anggota badan itu ternyata tidak sebanding dengan nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah yang sering dilupakan oleh manusia. Masya Allah. Akhirnya kakinya dilepas, disilahkan, tangannya dilepas, disilahkan. Yang penting apa? Yang penting mendapatkan kesehatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah. Itu ya. Nah, jadi nikmat kesehatan ini maka jangan dilupakan. Dilupakan ya. Mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan apa anggota badan yang cukup. Kalau di pesantren nggak usah pikir pusing, nggak usah kerja, uang datang sendiri. Yang kerja orang tuanya, rezekinya Allah mengalir kepada kalian. Jangan disia-siakan.
Pumpung masih sehat, pumpung masih sempurna. Ya, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk baca Al-Quran, jangan malas untuk berjamaah. Apalagi ketinggalan subuh itu, Masya Allah, paling memalukan. Yaitu ciri-ciri orang munafik itu orang yang berat ketika melaksanakan sholat subuh. Masya Allah, dulu saya di pesantren itu nggak pernah ketinggalan sholat subuh, itu nggak pernah. Jam 3 itu pokoknya paling duluan, siapa di masjid itu paling duluan. Ketika sudah ada yang duluan itu sudah itu merasa ketinggalan sudah. Ya, baca Al-Quran dulu, sholat dulu, tahajud, kemudian tarhim, salatu wassalamu alaik. Wah, itu pokoknya luar biasa. Ya, itu. Terus ada nikmat yang di atasnya lagi. Di atasnya nikmat kesehatan itu nikmat apa? Nikmat kesempatan, nikmat umur panjang. Nikmat yang mana nyawa kita ini masih ada di kandung badan. Ya. Ya. Masya Allah. Sampean mau kira-kira dilamar orang yang uangnya banyak, anggota badannya juga komplit, ya mungkin sehat juga, tapi nggak punya nyawa. Ya. Mau kira-kira? Hantu. Masya Allah. Ya. Tapi uangnya banyak, sehat mungkin ya, tapi nggak punya kepala, mau? Nggak mau juga ya. Masya Allah. Nikmatnya nikmat harta, nikmat anggota badan, kesehatan, kesempatan, dan juga termasuk kenikmatan yang berupa hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu harus disyukuri, dan orang yang beriman pasti bersyukur atasnya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Tidak ada lain, dengan ibadah saja kepada Allah. Dan ibadah itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh disembah, tapi kita yang butuh menyembah Allah. Karena ibadah itu sesungguhnya untuk kita semuanya. Ya, untuk kita. Insya Allah. Itu disebut dengan nikmat apa tadi? Nikmat ijad. Dan yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmat berupa yang tidak nampak, yaitu berupa hidayah taufik, hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatul ijad berupa apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmatul iman wal Islam itu disebut dengan nikmatul imdad, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Nah, itu. Apa artinya harta banyak? Apa artinya anggota badan yang komplit, kesehatan, hidup mungkin, tapi jikalau tidak ada iman bagaimana? Masya Allah, kal an'am, seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Masya Allah. Maka itu nikmat Allah yang luar biasa. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah alaikum, atas kalian, idhum ketika bermaksud atau mereka bermaksud, kaumun, suatu kaum. Siapa yang dimaksud kaum ini? Di sini dijelaskan kaumun. Ternyata di sini dijelaskan adalah maksudnya adalah kaum. Hum Quraisyun. Hum adapun kaum itu Quraisyun, Quraisy. Yaitu kaum Quraisy. Qaumun ayyabsutu, untuk mereka mengulurkan ilaikum kepada kalian, aidiakum, tangan-tangan mereka untuk membunuhmu. Fa kaifa, lalu dia menahan, aidiakum, tangan-tangan mereka, ankum, dari menyerang kalian. Siapa yang menahan itu? Tidak ada lain kecuali
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ayat ini bagaimana toh? Jadi ini kita tahu ada yang maksudnya itu agak sulit. Maka kita lihat yang disebut dengan asbabun nuzulnya ayat yang ke-11. Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan perbuatan Ghawras bin Al-Haris, seorang Badui yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa untuk memerangi Bani Muharib. Saat Rasulullah sedang beristirahat di bawah sebuah pohon di kebun kurma, Ghawras mengambil dan mengunus pedang. Beliau seraya berkata, sekarang siapa yang akan melindungimu dariku? Nah, itu. Ketika Rasulullah sedang istirahat di sebuah kebun kurma di kampung itu, sehingga datanglah pasukan orang-orang Badui tadi mengunus pedangnya. Sekarang nggak ada yang bisa menolong kamu Muhammad. Siapa sekarang yang bisa menolong kamu dariku saat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menjawabnya satu kata saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nolong saya Allah, begitu. Yang nolong saya Allah. Rasulullah mengatakan Allah lah yang menolong saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tenang seperti itu, sehingga orang Badui itu gemetar dan pedang itu jatuh dari tangannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalasnya, tidak kemudian menghukumnya atau membalasnya seorang Badui tadi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Itulah asbabul nuzul, sebab diturunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idhum qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ada segerombolan kaum yang hendak mengunus, yang hendak membunuh kalian, sedang mengunus senjatanya mau dibunuh, maka dia berkata, siapa yang menolong kamu? Rasulullah dengan tenang menjawab, siapa yang menolongnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang ngomong adalah orang beriman, sehingga musuh itu gemetar ketakutan. Ayabsutu ilaikum aydiyahum fakaifa aydiyahum ankum. Aydiyahum, jadi fakaifa, lalu dia menahan aydiyahum, tangan-tangan mereka, ankum, dari menyerang kalian. Nah, jatuh, pedangnya jatuh ketika mendengar kalimat Allah disebut. Maka jatuhnya pedang itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyatakan Allah lah yang menahan tangan-tangan mereka sehingga tidak lagi mampu untuk membunuh kalian. Sekali lagi, wattaqullah, wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun. Falyatawakkal, maka hendaklah bertawakal. Bertawakal itu pasrah. Kapan kita tawakal kepada Allah? Ketika kita berazam meniatkan sesuatu, maka kita harus tawakal kepada Allah. Kapan kita tawakal? Mulai ketika baru niat sudah tawakal kepada Allah, ketika sudah melakukan satu usaha, tawakal kepada Allah, kemudian hasilnya juga kita tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan usaha dulu baru tawakal, bukan. Ya mulai niat itu sudah tawakal. Niatnya dipasrahkan kepada Allah, usahanya
pasrahkan kepada Allah, hasilnya juga dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah, falyatawakkali, maka hendaklah bertawakal siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari surat Al-Maidah ayat ke-11 ini. Semoga kita mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.